Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu makhluk kriptid yang sering banget kalian request. Makhluk kriptid ini bernama Kongoraptor. Oke, tadi kalian udah lihat cuplikan video kamera trap yang memperlihatkan seakan-akan kayak ada makhluk yang bergerak dengan cepat dan dari bentuk gerakannya itu kayak Velociraptor ya, atau Microraptor mungkin. Dan katanya rekaman kamera trap itu berasal dari Kongo. Jadi apa sih sebenarnya Kongoraptor ini? Di jantung hutan hujan Kongo yang lebat, tersembunyi legenda tentang makhluk misterius yang disebut Kongoraptor. Seekor makhluk predator purba yang dikatakan masih hidup hingga kini. Dengan tubuh yang cukup besar dan bulu-bulu yang gelap yang menutupi badannya, serta cakar di kakinya yang tampak menakutkan, Kongoraptor dianggap sebagai salah satu makhluk kriptid paling menyeramkan yang pernah dilaporkan di Afrika Tengah. Jadi deskripsi dari Kongoraptor ini mirip banget sama Velociraptor ya, yang memiliki panjang sampai dengan ekornya itu bisa dikatakan sampai dengan 7 meter panjangnya. Ada juga saksi yang mengatakan kalau Kongoraptor ini mirip dengan Utahraptor, salah satu teropoda besar yang pernah ditemukan di dunia fosil purbakala. Banyak yang mengatakan kalau tubuh Kongoraptor ini diselimuti oleh bulu-bulu seperti Velociraptor yang sekarang ini kita tahu ya. Bulu-bulu itu berwarna gelap kecoklatan hingga kehitaman, memberikan keuntungan bagi Kongoraptor untuk berkamuflase sempurna di bawah naungan pohon hutan hujan tropis di Kongo. Kepalanya mirip dengan burung pemangsa dengan moncong yang panjang dan mata yang berwarna kuning menyala. Cakarnya besar berbentuk sabit di kedua kakinya adalah senjata utama dari Kongoraptor. Makhluk ini dikenal sangat lincah dan cerdas, mampu bersembunyi dari pandangan manusia selama berabad-abad. Suara yang dihasilkan oleh Kongoraptor digambarkan sebagai gabungan dari teriakan elang dan geraman seekor singa. Dan gua ada 3 kisah penampakan dari Kongoraptor ini yang tercatat itu di rentang tahun 70-an lah. Penampakan pertama ini dicatat oleh Dr. Heinrich Krüger dari Jerman pada tahun 1975, yang merupakan seorang ahli biologi yang tengah melakukan penelitian primata di Kongo. Dr. Heinrich mencatat pengalamannya yang mengejutkan dalam ekspedisi ke Taman Nasional Salonga. Ia memasang beberapa kamera jebak dan sensor gerak untuk memantau populasi gorila liar. Suatu malam, alat-alat sensornya berbunyi beruntun dan menandakan adanya aktivitas besar di luar campnya. Dengan rasa penasaran, Dr. Heinrich keluar membawa senter dan senjata darurat. Di tepian campnya, dia menemukan jejak kaki aneh berukuran hampir 50 cm panjangnya. Bukan jejak gorila, juga bukan jejak kucing besar. Ketika ia mengangkat senter ke arah semak belukar, ia sempat menangkap sekilas bayangan besar hewan berbulu yang bergerak dengan cepat, dengan ekor yang berbulu panjang untuk menyeimbangkan tubuhnya. Suara hewan itu terdengar seperti pekikan kasar yang menembus malam. Keesokan paginya, Dr. Heinrich menemukan pohon-pohon kecil tumbang dan bekas cakaran besar di batang kayu. Ia mengambil foto jejak kaki itu dan membawanya ke Universitas Kinshasa. Namun hasilnya membingungkan. Ahli zoologi menyatakan itu bukan milik spesies yang dikenal sampai dengan sekarang. Laporan Dr. Heinrich Krüger menjadi salah satu catatan ilmiah tidak resmi pertama tentang kemungkinan keberadaan makhluk predator misterius di Kongo. Penampakan kedua terjadi pada tahun 1979. Seorang wanita yang bekerja sebagai pengumpul tanaman obat yang merupakan masyarakat lokal yang bernama Amina Diallo mencatatkan pengalamannya saat bertemu dengan hewan yang diduga sebagai Kongoraptor. Saat tengah memetik akar tanaman di tepi sungai kecil, ia mendengar suara seperti langkah kaki besar menghentak tanah yang lunak. Awalnya ia mengira itu gajah. Namun suara yang muncul kemudian membuatnya menggigil ketakutan. Pekikan tajam seperti seruan burung elang, tapi jauh lebih dalam dan menggelegar. Ketika ia menoleh, Amina melihat makhluk itu berdiri di seberang sungai, hanya sekitar 20 meter dari dirinya. Tinggi makhluk itu hampir 3 meter dengan bulu gelap basah yang menempel di tubuhnya. Mulut makhluk itu terbuka dan menampakkan deretan gigi-gigi kecil namun sangat tajam.
dan kedua cakar besarnya yang digunakan untuk menggores tanah. Amina menjatuhkan keranjangnya dan berlari tanpa menoleh ke belakang. Ia bersumpah bahwa suara makhluk itu terus terdengar mengejarnya selama beberapa menit sebelum akhirnya lenyap di antara pepohonan. Setelah kejadian itu, banyak warga desa setempat mulai menghindari kawasan hutan yang dihampiri oleh Amina dan menyebut daerah itu sebagai tanah terlarang, di mana Kongoraptor berkeliaran. Dan selanjutnya ada kisah dari seorang yang bernama Jin Boko di tahun 1972. Pada suatu malam di bulan Agustus 1972, Jin Boko, seorang pemburu suku Bantu yang pemukimannya berada di dekat sungai Lulonga, mencatat pertemuannya dengan makhluk yang dia sebut sebagai predator bersayap. Saat itu, Jin Boko sedang dalam perjalanan pulang setelah berburu kijang kecil. Ketika ia menyeberangi area rawa dangkal, ia mendengar suara dedaunan besar yang bergoyang di kejauhan, diikuti dengan suara bunyi erangan rendah yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Jin memutuskan untuk bersembunyi di balik akar pohon besar. Di balik semak-semak, ia melihat sesosok makhluk besar setinggi hampir 2 kali tinggi manusia dewasa, berjalan dengan kedua kakinya. Tubuhnya dipenuhi bulu gelap dan berkilauan samar di bawah cahaya bulan. Yang paling mencolok adalah cakarnya, besar, melengkung, dan tampak tajam. Mata makhluk itu menyorot kuning terang di kegelapan malam saat ia mengendus tanah seolah mencari jejak mangsa. Jin yang saat itu membeku di tempatnya menahan napas. Setelah beberapa menit yang terasa sangat lama, makhluk itu akhirnya melangkah pergi, menghilang ke dalam semak-semak. Sejak kejadian itu, Jin bersumpah tidak akan pernah lagi berburu sendirian di malam hari, dan kisahnya menyebar cepat ke desa-desa sekitar, yang membentuk cikal bakal legenda dari Kongoraptor ini. Oke, jadi itu cerita-cerita dari Kongoraptor ini. Dan sebenarnya apa sih Kongoraptor ini? Kenapa gua lama banget pengen ngebahas Kongoraptor ini? Walaupun kalian sering banget request tentang makhluk satu ini ya. Karena semua yang gue ceritain di awal tadi, cerita-cerita tentang penampakannya dan tentang makhluk kriptidnya itu adalah cerita yang gua karang sendiri alias hoax. Karena Kongoraptor ini adalah makhluk fiksi. Kalau dibilang dia makhluk kriptid, sebenarnya Kongoraptor ini itu baru-baru ini muncul. Dan rekaman kamera trap yang gue sempat puter di awal itu adalah video tape horor analog yang dibuat oleh seorang YouTuber namanya Mutnek, dan dia itu emang pencipta video-video kamera analog horor gitu tentang dinosaurus, tentang makhluk kriptid. Dan dia juga selain bikin Kongoraptor, dia juga bikin video tentang Mokolembembe, tentang Kasai-Rex. Ya lumayan bagus lah video-videonya, dan video-video dia akhirnya di-share di banyak akun, di banyak channel, dan booming lah tentang Kongoraptor ini. Sedangkan Kongoraptor sendiri itu mungkin adalah salah satu makhluk fiktif yang akhirnya disebut sebagai makhluk kriptid karena keberadaan dari Mokolembembe sendiri. Kalau Mokolembembe ini memang jelas asal-usulnya dan ceritanya, juga penampakan-penampakannya itu legit ya, otentik, karena bukan karangan gitu. Tapi kalau Kongoraptor ini selama gue cari, gue riset, itu nggak ada cerita penampakan yang benar-benar dicatatkan oleh penjelajah kah, oleh masyarakat sekitar kah gitu, kayak Mokolembembe atau Kasai-Rex sebelumnya. Jadi ya buat kalian yang kecewa dengan kalau tahu tentang Kongoraptor ini adalah fiksi, ya nggak apa-apa, sebagai bahan hiburan lah, nggak terlalu usah dipikirin. Mitos Kongoraptor ini dimulai dari mencuatnya video-video bertema analog horror yang menampilkan rekaman palsu berupa footage kamera trap di hutan Kongo. Dalam rekaman tersebut, tampak sosok makhluk besar yang bergerak lincah seperti Velociraptor. Konsep ini kemudian menyebar cepat, menyulut imajinasi banyak orang tentang kemungkinan adanya dinosaurus yang masih hidup di zaman modern. Oke, jadi itu penjelasan dari Kongoraptor ini buat yang request. Semoga kalian cukup terhibur lah ya dengan cerita Kongoraptor ini. Walaupun gue bisa pastikan 100% cerita Kongoraptor ini adalah cerita fiksi, bukan cerita makhluk kriptid kayak yang ada seperti Mokolembembe, Kasai-Rex. Jadi ya Kongoraptor ini terbilang baru lah. Mungkin waktu
waktu Kongoraptor ini diciptakan, waktu itu film Jurassic World pertama baru booming ketika ada Blue, si raptor itu, dan teman-temannya yang jadi salah satu dinosaurus bintang utama di film Jurassic World, kita nggak tahu kan ya. Tapi ya seperti itu, Kongoraptor ini bukanlah makhluk kriptid, dia lebih ke makhluk fiksi. Oke, untuk video dari Kongoraptor cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di video Nerd Indo selanjutnya. Dan bye-bye. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu.